wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qalluhu wastidamatuha ay wa yajibu istidamatuha ila masih syai'in minal wajhi. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah Musholla Al-Ma'mur yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya, khususnya nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik dan hidayah serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju Musholla Al-Ma'mur dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu wasilah, menjadi satu sebab mudah-mudahan segala amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak semoga kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Materi kita pada kesempatan ya pagi hari ini masih terkait dengan rukun tayammum. Rukun tayammum itu dijelaskan ya bahwa ya menurut daripada Imam Romli yang kita baca dalam kitab ini yaitu ada 4. Yang pertama niat. Nah, di antara niatnya itu adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Ya, saya niat tayammum supaya dibolehkan untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Ini salah satu contoh aja niatnya. Walaupun nanti ada beberapa niat yang lain. Ya, jadi ya, ini niat yang lebih gampang. Saya niat tayamum supaya dibolehkan untuk melaksanakan sholat fardu. Nah itu yang paling tinggi niatnya. Jadi kalau kita niatnya untuk melaksanakan sholat fardu, maka yang ada di bawahnya semuanya bisa ikut semuanya. Ikut bisa. Ya itu. Nah kemudian dilanjutkan lagi sama pengarang kitab di sini, wastidamatuha. Artinya niat itu terus langgeng niatnya. Ya, istidamatu itu langgeng. Jadi ada niat terus, mulai kita memindahkan debu ya ke muka sampai ke bagian muka kita usap, itu mesti ada istidamah. Ya, ada ya, dilanjutkan langgengnya niat. Artinya wajibu istidamatuha, wajib melanggengkan niat ila masih syai'in minal wajhi, ya kepada menyapu sesuatu dari bagian muka. Wal mu'tamadu, dan menurut kaul yang mu'tamad, kaul yang paling kuat, annal istidamata, sesungguhnya melanggengkan niat laisat syarton, bukan merupakan syarat. Wal madaru ala tironiha, dan berputar di atas niat ya yang dilanggengkan tadi bin nakli, yaitu dengan memindahkan, wal mashi, dan dengan menyapu. Jadi memindahkan tanah kemudian mengusap ke bagian muka. Wa in azabat bainahuma, sekalipun menyendiri niat antara keduanya. Wa kalamuhum, bermula ya kalamnya mereka para ulama fuqaha, jaryun alal ghalibi, itu diberlakukan menurut kebiasaan. Ghalibnya, ya ghalibnya itu artinya kebiasaannya. Li'anna hadza, karena ini zamanun yasirun, masa yang singkat. Dari ngambil tanah ya kemudian ditaruh di tangan lalu diusapkan ke bagian muka, disapukan ke bagian muka, itu waktu yang singkat, enggak terlalu lama. Ya, jadi kalau kita mau niat bismillahirrahmanirrahim, mulai dari sini ngangkat terus dilanggengkan sampai diusap bagian mukanya, itu namanya istidamah. Ya, jadi kita harus melanggengkan niat tersebut mulai dari mengambil debu ya yang kita udah persiapkan,
kemudian udah nempel di tangan kita, kemudian kita usap ke bagian muka. Nah, itu namanya melanggengkan niat tersebut. Terus jangan berhenti. Itu ya waktu yang singkat, nggak terlalu lama. Zamanun yasirun, waktu yang singkat. Qalla an ta'zuba fihi niyatu, sedikit, yaitu kalau menyendirikan padanya niat. Fa in ahdatsa, kalau seandainya ada orang hadas, batal, bainan naqli wal masih, antara memindahkan itu debu kemudian dia mengusap, lam yakfi, maka tidak cukup, illa, kecuali ayyan wiya, dia harus niat qabla mumasati turabi lil wajhi, sebelum dia yaitu menempelkan atau mengusapkan debunya lil wajhi, kepada bagian muka. Wala yahtaju ila naqlin jadidin, dan tidak perlu yaitu butuh untuk memindahkan kepada yang baru. Jadi kalau seandainya begini Bapak Saudara, kita lagi tayamum, memindahkan debu ini ke tangan kita, kita mau ya mengusap ya muka, tiba-tiba antara memindahkan sebelum mengusap muka batal. Nah, bagaimana? Maka otomatis kita ulangi kembali niatnya. Ya. Kalau ini mah debu yang udah ada, nggak perlu diulang kembali, nggak perlu dipindahkan, nggak perlu ngambil lagi dari awal gitu. Ya, ini yang udah ada, ya itu nggak apa-apa. La yahtaju ila naqlin jadid, itu begitu maksudnya. Tidak diperlukan untuk ya mengambil debu baru lagi. Sehingga diperlukannya apa? Niat kembali. Karena tadi antara ya kita mau memindahkan debu yang masih ada di tempat yang kita udah siapkan ya untuk kita usap, ya kita sapu ke bagian muka, ternyata kita batal. Ya, dikentut misalnya. Nah, itu bagaimana? Nah, ulang kembali niatnya. Ya, ulang kembali niatnya ketika mau mengusap ke bagian apa? Ke bagian muka. Nah, kalau debunya yang udah ada di tangan enggak perlu ya diulang kembali. Itu yang dimaksud wala yahtaju ila naqlin jadidin. Intahaku wa haksin. Qalluhu, bermula perkataannya summa inna wa istibahata fardin syuru'in fima yustabahu bitayammumi. Kemudian dia niat supaya dibolehkan melaksanakan fardu yang memang itu disyariatkan pada apa yang dibolehkan dengan tayammum. Ya, jadi di antara niatnya itu niat supaya dibolehkan melaksanakan sholat-sholat fardu. Kalau dia ya niatnya untuk supaya dibolehkan fardu, berarti yang sunnah masuk. Tapi kalau dia hanya ya misalnya dibilang saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat sunnah, ya berarti yang sunnah-sunnah aja, yang fardu nggak boleh. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah masih dibolehkan, karena sholat jenazah itu ya martabatnya sama dengan sholat sunnah. Ya, itu begitu. Makanya kita kalau niat tayamum, niat yang paling tinggi derajatnya, ya supaya dibolehkan melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah. Wah, itu udah paling tinggi dah. Sholat fardu dan sholat sunnah. Ya berarti sholat fardu dikerjain, setelah itu sholat sunnah apa aja boleh dikerjakan. Atau minimal saya ya niat tayamum supaya dibolehkan sholat fardu. Ya berarti otomatis kalau dibilang sholat fardu, ya sholat sunnahnya boleh dikerjakan. Karena derajatnya ya itu paling tinggi. Sholat fardu. Mau tawaf boleh nggak? Boleh. Mau megang Al-Quran boleh nggak? Boleh. Mau sholat sunnah juga boleh. Mau sholat jenazah juga boleh. Karena di niat yang paling tinggi. Jadi gampangnya begitu Bapak Saudara. Seandainya suatu saat kita misalnya lagi tayamum, nah itu niatnya begitu aja. Saya niat ya supaya dibolehkan sholat fardu. Tuh, jadi ditainkan begitu supaya dibolehkan sholat fardu. Nah seandainya Bapak udah niat begini nih, ya misalnya ternyata ini tayamumnya digunakan bukan untuk sholat fardu, buat tawaf, boleh nggak? Boleh. Ternyata tayamum ini digunakan buat
ya khutbah Jumat, boleh nggak? Boleh, karena setara tinggi. Ya, itu kalau kita niat yang paling tinggi, di bawahnya masuk semuanya. Ya, tapi kalau kita niatnya yang rendah, maka yang tinggi nggak dapat. Ya, yang tinggi tidak dapat. Saya ya niat supaya dibolehkan menyentuh mushaf. Ya udah itu doang. Ya, untuk menyentuh mushaf doang. Buat sholat boleh nggak? Kagak boleh. Nggak boleh. Nah, seperti itu. Makanya niatlah kepada derajat yang paling tinggi. Begitu Bapak Saudara. Walhasilu, kesimpulannya, annal maratiba salasatun. Sesungguhnya martabat di situ, pangkat ketinggian dalam niat ada 3. Yang paling tinggi itu fardus sholati, ya, mengerjakan sholat fardu, wa tawafun wa ghairuhuma, dan lain-lain keduanya, wa nafluhuma, dan ya yang sunnah-sunnah daripada sholat, dan yang tawaf. Tawaf itu juga sama sama sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi kalau kita bilang untuk sholat fardu, ya otomatis sholat sunnah masuk. Ya, tapi kalau kita bilang untuk sholat sunnah yang fardu, tidak masuk. Karena posisinya beda. Sholat wajib sama sholat sunnah, pangkatnya mana lebih tinggi? Ya, yang sholat wajib lah yang paling tinggi. Tuh, makanya kita jangan sampai ninggalin sholat fardu. Ya, kita pengen tahajud, ya, tapi kita enggak sholat isya, sayang. Ya begitu. Sholat fardunya paling penting. Yang fardu dulu kita tuh Bapak Saudara, ya benar-benar kita perhatiin. Nah kalau udah fardu baru yang sunnahnya, gitu. Ya itu makanya kita kalau sholat, ada sholat fardu, ada sholat jenazah, ada sholat ba'diyah. Bagaimana yang kita kerjain? Berarti fardu terlebih dahulu, ya misal zuhur terlebih dahulu. Nah habis sholat zuhur baru sholat jenazah, habis sholat jenazah baru sholat ba'diyah. Itu begitu. Sama kalau lagi Jumat jenazah baru ba'diyah Jumat. Nah kalau asar itu beda. Ya kalau asar itu waktu tahrim. Kalau kita sengajain sholat asar kemudian baru sholat jenazah, haram, nggak boleh. Kalau jenazahnya udah ada, jenazah udah ada nih di musola, ya udah waktu asar, bagaimana? Ya nggak apa-apa, azan, habis azan kita sholat sunnah asar. Nah habis sholat sunnah asar jangan qomat terlebih dahulu, kita dahulukan dulu sholat jenazahnya, karena memang sholat jenazahnya, ya jenazahnya udah ada. Terus ketika ditanya sama keluarga, kira-kira ada yang ditunggu lagi enggak? Oh enggak ada, udah. Ya udah sholatin. Kecuali kalau ada yang masih ditunggu, oh ada keluarga belum sampai, masih 15 menit lagi baru sampai. Ya kita sholat asar udah. Ayo kita sholat asar aja dah. Ya sholat asar selesai, baru tuh keluarganya yang ditunggu-tunggu baru sampai. Nah baru kita sholatin. Nah itu namanya boleh begitu. Atau ada yang bilang, nih jenazahnya masih lama Ustaz. Ya masih 30 menit lagi. Ya sementara sekarang udah asar. Ya udah sholat asar. Nanti habis sholat asar kita tunggu-tunggu, baru datang jenazah kita sholatin. Boleh begitu. Tapi kalau seandainya memang kita mau sholat asar, jenazah udah nunggu, udah ada, dia harus sholat jenazah terlebih dahulu. Nah begitu. Ini nih yang perlu diperhatiin. Ya kadang-kadang ada di beberapa tempat tuh yang memang entah kenapa, ya itu sholat jenazah entar belakangan habis sholat asar, padahal nggak ada yang ditunggu lagi. Ya udah ada jenazahnya, habis itu qomat aja sholat asar, habis sholat asar baru sholat jenazah. Ya, nah ini tolong kita udah ngaji maksudnya. Ya, kalau udah ngaji udah paham dah tuh. Ya, yang begitu-begitu jangan sampai ya kita salah. Nah ini, ya, jadi ada martabat, ada kepangkatannya. Ya, jadi yang wajib didahulukan dulu. Nah, habis yang wajib baru yang sunnah.
jadi kalau kita niat untuk sholat fardu, otomatis ikut yang sunnah-sunnah. Tapi kalau kita niatnya untuk sholat sunnah, berarti yang wajib tidak bisa ikut. Makanya saya ulangi kembali, ya bahwa kalau niat di dalam tayamum, udah niat yang paling tinggi aja. Ya insya Allah nanti yang rendah bisa ikut semuanya. Nah begitu juga tawaf. Tawaf ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, kalau yang wajib itu ya seperti tawaf rukun. Kita mau bikin umroh. Nah itu namanya tawafnya tawaf rukun. Kita mau bikin haji. Maka tawafnya itu termasuk ya tawaf yang rukun. Nah itu lebih tinggi derajatnya kebanding daripada tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah itu saudara, kita datang ya kemudian kita pengen ya tawaf sunnah, niat itu nawaitu apa? Tawaf sunnah lillahi ta'ala. Saya niat tawaf sunnah karena Allah Ta'ala. Ya, mulai dari ya Hajarul Aswad kita tawaf dah. 7 kali selesai sholat ya sunnah di belakang makam Ibrahim. Enggak pakai sa'i enggak? Karena tawaf sunnah, enggak pakai sa'i. Tapi kalau tawaf ya wajib itu nanti pakai sa'i. Karena terkait dengan ibadah umroh atau ibadah haji gitu. Jadi kalau habis tawaf tuh lanjut ke sa'i. Tapi kalau kita tawaf sunnah doang pengen muterin Ka'bah saja, ya itu nggak pakai ya sa'i. Dan salah satu penghormatan buat datang ke Masjidil Haram itu kalau kita datang ya itu sebenarnya kalau kita pengen tawaf makruh untuk sholat tahiyatul masjid, tawaf aja. Nah jadi salah satu penghormatan di Masjidil Haram karena ada Ka'bah, berarti kita dianjurkan untuk tawaf. Tapi kalau kita kagak mau tawaf, baru sholat tahiyatul masjid. Tuh begitu. Ya, jadi sebelum dia ya duduk di Masjidil Haram, ya di Ka'bah itu dia dianjurkan untuk tawaf, ya tawaf sebagai penghormatan. Kalau dia nggak sanggup tawaf, sholat barunya, sholat sunnah. Berarti sama di masjid-masjid. Ya kita datang dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau memang kita nggak bisa juga sholat tahiyatul masjid, ada solusinya. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minimal 1 kali itu udah memposisikan seperti kita sholat tahiyatul masjid. Contohnya nih bapak nih ngaji, ya duduk, ya kan kagak sempat lagi sholat tahiyatul masjid, udah baca aja itu, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya mau 3 kali boleh, mau 5 kali boleh, bahkan menurut ya pendapat ulama 1 kali pun udah boleh, udah bisa menempati posisi sholat tahiyatul masjid, artinya jadi kagak makruh kita. Kalau kita duduk aja di masjid, ya baru datang makruh. Ya, nah menghilangkan makruh itu sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita, ya misalnya nggak punya wudhu atau kita memang ada ya alasan yang lain sehingga nggak bisa sholat tahiyatul masjid, baca itu. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh begitu. Jadi kita kembali ke bacaan kita. Ya, jadi ada yang fardu. Ya. Fa inna wa fardun ainian, maka kalau seandainya ada orang niat fardunya ain. Kalau fardu ain tuh yang sholat, ya sholat wajib kan itu fardu ain. Jazalahu fi'luhu, maka boleh mengerjakannya wa ma'adahu dan yang selainnya minan nawafili daripada yang sunnah-sunnah wa furudil kifayati dan yang fardu-fardu kifayah wa massil mushafi, begitu juga menyentuh mushaf, wa sajdati tilawati, sujud tilawah, wa syukri dan sujud syukur, la khutbatil jum'ah, tidak boleh khutbah Jum'ah. Kita udah sholat fardu 1 tayamum, kemudian mau digunain lagi untuk khutbah Jumat, boleh nggak? Kagak boleh. Karena khutbah Jumat posisinya sama dengan sholat fardu. 1 kali tayamum,
ya untuk sholat fardu. 1 kali tayamum ya untuk khutbah Jumat. Begitu. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya di bawahnya boleh. Habis sholat fardu mau sholat jenazah, udah cukup 1 kali tayamum aja. Kita kebetulan ya mau sholat jenazah, sholat zuhur terlebih dahulu. Sekarang kita tayamum. Nah itu dengan sebab tayamum kita niatnya paling tinggi. Saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat fardu. Nah ini kan fardu ain berarti. Kita sholat zuhur. Habis sholat zuhur kemudian kita mau sholat jenazah. Boleh nggak? Boleh. Habis sholat jenazah mau sholat ba'diyah. Boleh nggak? Boleh juga. Tuh begitu. Jadi 1 kali tayamum untuk 1 fardu ain. Nah di bawahnya boleh. Fardu kifayah kan di bawah fardu ain. Ya kan? Nah kemudian baru sholat sunnah. Tapi kalau untuk khutbah Jumat nggak boleh. Karena apa? Karena khutbah Jumat posisinya sejajar dengan sholat fardu. Yang hukumnya fardu ain. Sehingga nanti dia butuh untuk tayamum sekali lagi. Paham ya Bapak Saudara ya? Nah seperti itu. Iya. Ya, artinya ketika dia tayamum supaya ya dibolehkan untuk sholat. Nah itu kan ya niat untuk junub juga. Gitu. Kita mau mandi nih. Iya. Iya, jadi artinya niatnya ya, saya tayamum supaya dibolehkan sholat, begitu niatnya. Iya, begitu. Ya, dia mau mandi kan, pengganti daripada mandi. Iya, ya, jadi badalan anil ghusli, gitu. Saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat, pengganti daripada mandi, begitu niatnya begitu. Ya, jadi nanti ya, di niat paling tinggi. Nah itu untuk yang lain-lain dapat semuanya. Jadilah khutbatul Jum'ati tidak boleh khutbah Jumat. Sholat ya fardu kemudian ditambahin lagi dengan khutbah Jumat. Enggak boleh. Li'annaha karena khutbah Jumat kal fardil aini sama hukumnya seperti fardu ain. Bikiyamiha maqama rakaataini karena posisinya kedudukannya itu sama dengan 2 rakaat. Makanya rahasianya Bapak Saudara, kenapa sih sholat Jumat cuma 2 rakaat? Kan sholat zuhur 4 rakaat. Itu udah ada 2 khutbah. Jadi 2 khutbah itu posisinya sama dengan 2 rakaat. Paham ya? Gitu. Jadi 2 rakaat itu udah diambil dengan 2 khutbah. Nah sisanya tinggal 2 rakaat. Makanya sholat Jumat 2 rakaat. Ya, kalau sholat zuhur kan 4. Ya, sebenarnya sama aja. Ya, kita mengerjakan sholat Jumat 2 rakaat udah. Ya, itu ada nilai 2 rakaat kembali sebelumnya. Yaitu dengan kita yaitu khutbah. Makanya orang kalau khutbahnya cuma 1 sah nggak? Tidak sah. Ya, 1 khutbah doang dalam sholat Jumat enggak sah. Ya, harus 2 khutbah. Nah kalau khutbah Idul Fitri ada ikhtilaf. Ada yang bilang kalau 1 masih boleh. Tapi kalau yang namanya khutbah Jumat itu mesti 2. Karena 2 khutbah itu posisinya sama seperti 2 rakaat. Makanya kalau kita tayamum itu harus niat lagi. Walaupun tadi niatnya udah ya supaya dibolehkan sholat fardu. Ya, karena khutbah Jumat posisi sama dengan sholat fardu. Ya. Kecuali dia belum gunain buat apa-apa. Nah itu boleh. Saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat fardu. Dipakai untuk khutbah. Boleh. Nah habis khutbah ntar mau sholat. Wudhu lagi. Begitu. Kalau mau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah di bawah. Berarti dibolehkan. Jadi kembali ke masalah kita. Ya li'annaha karena khutbah Jumat itu kal fardil aini. Seperti fardu ain. Bikiyamiha maqama rakaataini karena posisinya itu menduduki posisi 2 rakaat. Wa inna wassalata kalau seandainya ada orang niat salat awin nafla atau salat sunnah
Ada orang niatnya cuma supaya niat sholat atau sunnah. Ubiha lahu ma'adal fardul ainiyah. Maka dibolehkan dia kecuali sholat fardu yang hukumnya fardu ain. Saya tayamum ya supaya dibolehkan sholat. Saya ya tayamum supaya dibolehkan sunnah. Nah itu kan berarti ya rendah niatnya. Sehingga yang lain boleh, kalau yang fardu ain nggak boleh. Ya kan ya? Ya, yang fardu ain nggak boleh karena itu nilainya lebih tinggi. Wa iza nawa ghaira fardin, kalau seandainya ada orang niat bukan fardu, wa naflin dan bukan sunnah, ka'an nawa seperti ada orang niat masal mushafi, saya tayamum ya untuk menyentuh mushaf, begitu doang di niatnya. Falahu, maka bagi orang tersebut fi'lu ma ada sholati, boleh mengerjakan ma ada sholata, boleh bacanya ma ada sholati, boleh ya. Falahu fi'lu ma ada sholata, maka bagi dia boleh mengerjakan selain sholat fardon yang fardu, wa naflan dan yang sunnah, min sajdatin, kalau sujud ya tilawah boleh, wa syukrin sujud syukur boleh, wa muksin fi masjidin diam di dalam masjid boleh, wa qiraati Qur'anin membaca Quran juga boleh. Karena itu sekelas dengan menyentuh mushaf. Saya tayamum supaya ya dibolehkan memegang mushaf Al-Qur'an. Nah, kalau ada orang tayamum niatnya begitu, sholat fardu enggak boleh. Sholat sunnah enggak boleh. Nah, yang boleh apa? Sujud tilawah. Ya, itu begitu. Sujud syukur, diam di dalam masjid, membaca Quran. Fajami zalika fi martabatin wahidatin, maka itu semuanya dalam satu martabat. Hatta lau tayammam li wahidin minha, sehingga kalau ada orang tayamum ya untuk niat satu daripadanya, kana lahu fi'lul baqiyah, maka boleh dia mengerjakan yang lain-lainnya sisanya. Boleh itu sekelas sujud tilawah, sujud syukur, diam di dalam masjid, membaca Quran, itu semuanya satu martabat. Jadi kalau ada orang niat tayamumnya, saya tayamum supaya dibolehkan sujud syukur, berarti sujud tilawah boleh nggak? Boleh. Diam di masjid boleh nggak? Boleh. Membaca Quran boleh nggak? Boleh. Yang kagak boleh niat sholat fardu, dia mau sholat fardu nggak boleh. Ya. Atau niat mau sholat sunnah nggak boleh, karena tayamumnya niatnya untuk dibolehkan menyentuh mushaf Al-Quran. Begitu. Qauluhu, bermula perkataannya ubihal fardu wan naflu, dibolehkan yang fardu dan yang sunnah, ay amalan biniyati fil ula, kalau dia melaksanakan dengan niat yang pertama. Saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat fardu, maka sholat fardu boleh, sholat sunnah juga boleh. Itu gampangnya begitu dah. Wa ammasaniyatu, adapun masalah yang kedua, fali annan nafla tabiun, maka sesungguhnya yang sunnah itu mengikut. Fa iza saluhat taharatuhu, maka seandainya sudah baik itu bersucinya, lil asli ya bagi asal, fali tabi'i aula, maka bagi yang ikut itu lebih utama. Kalau kita niat yang fardu udah bener, ya yang sunnah tinggal ngikut gitu. Karena memang sunnah itu ngikut kepada yang fardu. Qauluhu wa fardun mahalluhu, fardu tempatnya, iza adopahu apabila diidopatkannya, disandarkannya, lis sholati kepada sholat. Amma lau nawa fardon, adapun kalau seandainya ada orang niat fardu wa atlaqo, dan dia mengitlakkan, artinya memberikan ya secara umum, ya cuma fardu aja, ya fardu begitu. Ka'anna wa istiwahata fardin, itu seperti saya niat tayamum supaya dibolehkan fardu, begitu aja. Wa nakarahu, dan dia membuat isim nakiroh. Fardun kan isim nakiroh tuh ya. Nah, begitu. Walam yazid ala zalika, dan dia tidak menambahkan atas yang demikian itu. Fa innahu yastabihu, maka sesungguhnya dia itu boleh mengerjakan ya ibadah ma ada salata, selain salat.
Tuh, li tanazzulihi karena posisinya ala aqalli darajatil fardi atas minimal derajat yang fardu. Wa huwa itu hamlu nahwil mushaf diarahkan kepada seumpama ya mushaf liman nazarahu bagi yang nazar. Ya, kalau yang nazar megang mushaf nazar kan jadi wajib. Nah, itu masuk dah tuh. Ya, yang model begitu aja fardunya. Wa ammalau arafal farda, adapun kalau seandainya ada orang tahu tentang fardu, ka'annawa istibahatal fardi seperti niat supaya dibolehkan fardu pakai isim ma'rifah. Fa innahu yuhmalu ala fardis sholati, maka itu bisa diarahkan kepada sholat fardu. Beda ya, kalau tadi fardu nggak pakai ya alif lam, berarti menggunakan isim nakirah umum ya. Nah, itu ya nanti derajatnya jadi rendah. Tapi kalau pakai isim ma'rifah al-far, ya al-fardu itu kan pakai alif lam, isim ma'rifah itu bisa diarahkan untuk sholat fardu. Li'anna al, karena al di sini lil kamal. Nah, itu alnya itu maknanya untuk kesempurnaan. Jadi kalau dibilang al fardu sempurna, ya sholat fardu masuk di situ. Tapi kalau fardun aja, ya itu umum, nggak masuk jadi. Nah, ini terkait dengan ma'rifah dan nakirah. Zakarahu, hal itu disebutkan ya oleh sin mim ya wan hatta alaihi kalamuhum, dan masuk atasnya juga kalamnya mereka para ulama. Wa nukila, dan dinukil antakiri Zayadi dari ketetapan Imam Az-Zayadi, annahu sesungguhnya innawa istibahata fardin faqat, kalau seandainya ada orang niat supaya dibolehkan fardu pakai isim nakirah, ya itu istibahuhu ma'a sholatil janazah, dibolehkannya paling ya di bawahnya yaitu sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kan itu kedudukan sama dengan apa? Dengan sunnah. Ya, kalau dibilang saya tayamum supaya dibolehkan listibati fardin, kata-kata fardun tapi pakai isim nakirah. Nah, itu paling banter bisa digunakan buat sholat jenazah. Walaupun itu hukumnya fardu, tapi fardunya fardu apa? Kifayah, yang sejajar dengan sholat-sholat sunnah. Intaha, selesai. Wa qad alimtu, dan sungguh saya telah tahu maqarrarahu, apa yang ditetapkannya. Sin mim intaha khoto dan mim dal. Qalluhu bermula perkara istibahatus sholah, ya dibolehkannya sholat. Ai artinya wa atlaqo, dan dia memberikan secara umum bi alam yanwi pardon wala naflan, dia tidak niatkan pardon, dia tidak niatkan sunnah. Pokoknya saya niat tayamum supaya dibolehkan sholat. Itu sholatnya nggak pakai dibilang fardu, nggak pakai dibilang apa? Sunnah. Nah, seperti itu. Qalluhul al fardu ail aini. Ya, itu tidak fardu, artinya fardu ain. Fala yastabihu, maka tidak dibolehkannya kalau untuk fardu ain. Amma fil ula, adapun pada masalah yang pertama, wahiyya ma izana wa istibahatas salati mutlaqan, yaitu apabila ada seorang niat supaya dibolehkan sholat secara mutlak, nggak dibilang sholat fardu, nggak dibilang sholat sunnah, falil ahzi bil ahwati, maka diambil untuk tindakan yang berhati-hati. Jadi di bawahnya aja, yang sekelas dengan sholat sunnah dan sholat jenazah. Wa amma pisaniyati, adapun masalah yang kedua, wahiyya ma izana wan nafla, apabila dia niat sunnah, ya pali annal fardu aslun lin nafli, karena sesungguhnya fardu itu asal bagi yang sunnah, fit taklifi, di dalam beban. Karena laula annahu kallafa bil fardi, kalau seandainya dia tidak dibebankan untuk melaksanakan yang fardu, lam yukallaf bin nafli, maka dia tidak dibebankan untuk melaksanakan yang sunnah. Jadi orang biasanya pertama dibebankan dulu, ya diwajibkan untuk melaksanakan yang fardu. Nah, dari yang fardu baru ikut yang sunnah. Enggak mungkin dibebankan yang sunnah tapi yang fardu enggak. Tuh, begitu. Makanya yang fardu ini harus diutamakan. Ya, orang itu bisa dinilai baik, satu, yang wajib-wajib udah dikerjakan dulu secara sempurna.
baru yang sunnah. Tuh begitu. Baru jadi wali dan tuh. Kalau pengen jadi wali kan begitu katanya. Satu, yang fardu dulu diperhatiin, yang fardu-fardu. Nah kalau ada yang fardu diperhatiin, baru yang sunnah. Sekarang orang, saya sering sampaikan, pengen zikir, tengah malam zikir, subuh kesiangan. Ya bagaimana ada pengaruhnya tuh zikir, yang wajibnya ditinggalin. Ya, jangan, nggak boleh. Makanya Bapak Saudara, kalau seandainya zikir terlalu lama, kemudian bisa mengganggu ntar melaksanakan sholat subuh, nggak usah diikutin. Ya, kecuali kalau memang Bapak bisa. Alhamdulillah Ustaz, saya walaupun zikir sampai jam 1, subuh tetap bangun di awal. Nah itu bagus, lanjutin. Ya, jangan punya alasan. Mohon maaf Ustaz, saya kesiangan sholat subuh sebab semalam saya zikir. Ya, bukan berarti itu jadi bagus. Ya begitu. Jadi ini tolong diperhatiin, kadang-kadang ada orang mengejar begitu. Ya zikir, sholat subuhnya kaget, ya kesiangan. Nah itu jangan. Jadi ini yang wajib kalau pengen jadi wali begitu, yang wajib dulu. Ya ente udah pengen jadi wali aja. Ya sholat subuhnya kagak bener, bagaimana mau jadi wali? Ya paling-paling jadi wali murid. Ya begitu. Lah pengen jadi wali, ngamalin zikiran, sholat subuh kesiangan. Ya bagaimana? Ya nggak mungkin. Karena Allah ya itu mensyaratkannya seseorang itu bisa menjadi kekasih Allah kalau yang wajibnya itu udah benar-benar sempurna dilaksanakan. Itu satu ketentuan Bapak Saudara yang tidak bisa ya itu diganti. Ya, makanya kita benerin dulu ya sholat wajibnya. Begitu. Udah makomnya jangan dipindah-pindahin. Jangan ikut-ikutan. Ya gitu. Udah makom sholat jamaah itu udah bagus. Ya kerjain. Itu mungkin gak didapatkan oleh orang-orang lain. Ya kalau kita udah biasa sholat berjamaah, udah makom sholat berjamaah ini udah istimewa, lanjutin. Nah udah, nanti tinggal ditambahin sama yang lain-lain yang sunnah-sunnahnya. Ya, ini kadang-kadang kita ikut-ikutan, udah mulai ngamalin zikiran-zikiran ini, akhirnya sholat jamaah ditinggalin. Ya karena alasan begini-begini. Nah menurun berarti dia. Ya itu seperti itu. Jangan. Sholat jamaah modal utama. Apalagi bagi orang yang bertetangga bil masjid. Tidak sah sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid termasuk musola, kecuali dia sholatnya di masjid atau musola. Itu ada hadis begitu. Makanya Imam Ahmad bin Hambal ini menyatakan la sholata di situ tidak sah sholatnya. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah kalau kita Imam Syafi'i masih lebih ringan. Artinya la sholata di situ tidak sempurna sholatnya. Tuh. Ya kalau gak sempurna juga gak enak ya. Iya. Dekat musola, dekat masjid, kita dengar suara azan tiap hari, nggak pernah sholat. Ya, di mana? Di musola atau di masjid tiap hari. Ya, kalau sewaktu-waktu enggak ya nawin, mungkin dia lagi pergi atau mungkin dia lagi tidur, lagi istirahat. Ya, tapi kalau tiap saat nggak pernah ada, nggak pernah nongol orangnya. Ya, nah ini la sholata di situ tuh kata Imam Ahmad tidak sah sholatnya. Kalau kata Imam Syafi'i tidak sempurna. Nah tidak sempurna juga gak enak, ya gak enak, gitu. Nah ada yang nanya bagus nih, ukurannya jar tetangga itu ukuran depan 40 rumah, belakang 40 rumah, samping kanan 40 rumah, samping kiri 40 rumah. Itu tetangga. Ya, saya ulangi. Ya, jamaah kita ada yang nanya nih, kira-kira ukuran tetangga masjid musola seberapa banyak? Depannya 40 rumah, ya belakangnya 40 rumah, samping kanan 40 rumah, samping kiri 40 rumah. Kira-kira rumah kita ke masjid atau ke musola ada nggak 40 rumah? Cuma 2 rumah. Wah, lagi 2 rumah. Habis 1 rumah udah dia tuh musola.
dari satu rumah, udah itu dia masjid. Ya udah itu mah udah benar-benar tetangga deket namanya. Ini 40 rumah kan jauh ya. Itu masih tetangga. Tuh. Gitu. Iya ya Allah. Ini nih. Ya, makanya itu ada hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, saya baca tuh. Ya, ada memang perbedaan pendapat. Yang paling kuat, yang paling berat itu Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali menyatakan bahwa enggak sah sholatnya. Ya. Nah, yang paling ringan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i tidak sempurna. Kalau ditanya enggak sempurna, enak ya kira-kira? Lah kagak enak juga, enggak sempurna. Nah, seperti itu, ya. Nah, makanya seperti itu Bapak Saudara. Ya, jadi fardu itu asal bagi yang sunnah di dalam beban. Nah, kalau yang sunnah itu tinggal ngikut saja. Ya, iz laula annahu kallafa bil fardi lam yukallif bin nafli. Jadi kalau seandainya dia sudah dibebankan dengan fardu maka tidak dibebankan dengan sunnah. Fala yuj'alul aslu, maka tidak dijadikan asal tabi'an, ya mengikut. Ya, hakadza. Ya, tapi kalau sunnah ngikut kepada fardu. Kalau fardu enggak ngikut kepada yang sunnah karena tinggian. Ya, karena memang fardu itu derajatnya lebih tinggi. Nah, nanti baru qalluhu illa sholatal janazah. Iya. Nah, itu satu-satunya ya amalan yang sunnah tapi ganjaran pahalanya lebih besar kebanding daripada amalan fardu. Apa? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam sunnah apa wajib? Sunnah. Menjawab salam wajib. Pahalanya mana lebih gede? Lebih gede yang sunnah. Menyampaikan salam. Assalamualaikum. Itu pahalanya lebih besar. Waalaikumsalam. Wajib. Tapi pahalanya kecilan. Nah, begitu. Jadi kita makanya disuruhnya nyampein salam. Assalamualaikum. Ya. Ada ketemu. Main duluan. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum juga bareng. Ya, begitu. Jadi yang menyampaikan salam sunnah, pahalanya gedean. Yang menjawab salam hukumnya wajib, tapi pahalanya lebih kecil. Nah, seperti itu Bapak Saudara ya. Nah, inilah yang dapat kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Ya, nanti baru kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ya baca ya mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para bapak, para saudara hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.